Saudara, ini tanggal berapa ini? 11. Tanggal 11 Februari tahun 2020. Kita di Kompleks Perumahan Sariwangi. Betul ya? Bumi Sariwangi. Sandung. Kita akan mulai Bible study kita. Jadi minggu yang lalu, hari Sabtu yang lalu, hari Selasa yang lalu, maaf. Kita telah membahas tentang wahyu khusus. Dan kita belajar bahwa Allah itu tidak bisa dimengerti manusia tanpa ada pewahyuan dirinya. Dan wahyu itu dari bahasa aslinya apokalipsis. Artinya pengungkapan diri atau penyataan diri. Jadi wahyu itu bukan bisian, itu bukan. Dalam konsep iman Kristen bukan itu. Bisian yang diberikan oleh Allah atau apa dengan suara, bukan itu. Itu salah satu saja dari cara wahyu itu dinyatakan. Tetapi wahyu itu pada dasarnya adalah pengungkapan diri Allah yang tidak dikenal oleh manusia. Dan Allah mengungkapkan dirinya secara umum. Makanya ada wahyu umum yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Lalu ada wahyu khusus. Wahyu khusus itu wahyu yang berpusatnya pada Kristus. Dan awalnya adalah janji Allah kepada Adam dan Hawa pada waktu mereka jatuh dalam dosa, ketika Allah mengatakan bahwa akan ada keturunan ular, keturunan iblis, ialah orang-orang Yahudi yang memusuhi Yesus, dan keturunan perempuan. Nah, kita tahu bahwa di dalam banyak budaya, anak itu selalu nama keluarganya diambil dari papanya, ya kan? Nama marga itu selalu dari papa, nama saya itu selalu dari papa, ya, nama fam itu selalu dari papa. Jadi secara budaya, anak itu adalah anak lelaki. Nah, ini yang janji akan ada perempuan punya anak tanpa campur tangan laki-laki. Berarti itulah Maria yang akan mengandung Kristus secara tanpa campur tangan laki-laki, secara mujizat, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Dan dalam nubuat ini, coba kita kembalilah, kita baca nubuatnya supaya jelas. Kejadian 3:15. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, antara permusuhan antara iblis dengan Hawa. Terus? Antara keturunanmu dan keturunannya. Antara keturunan iblis, yaitu kita keturunan ular ini kita baca dalam Matius 3:7. Matius 3:7. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Jadi orang Farisi dan orang Saduki yang memusuhi Yesus, yang menyebabkan Yesus akan disalibkan nanti, itulah keturunan ular itu, keturunan iblis itu. Dan itu ditegaskan lagi oleh Yesus mengenai orang yang sama ini, kelompok yang sama ini, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Yohanes 8:42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Ayat 44, maaf. Ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu. Iblislah yang menjadi bapamu. Jadi orang-orang Farisi dan orang Saduki ini adalah anak-anak iblis, yang iblis itu digambarkan sebagai ular. Makanya di dalam Matius 3:7 tadi dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak ular beludak. Ya, kembali kepada Kejadian 3:15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis adalah orang-orang Farisi tadi, dan keturunannya. Keturunannya itu nyanya ini perempuan. Jadi nanti akan ada perempuan yang punya keturunan. Yang berarti anaknya itu anak perempuan nanti. Yang berarti tidak ada ikut campurnya laki-laki dalam lahirnya si anak ini. Dan inilah Bunda Maria. Inilah nubuat tentang kelahiran Yesus oleh perawan tanpa campur tangan laki-laki. Terus? Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, keturunan si perempuan ini yaitu Yesus akan meremukkan kepala ular, artinya akan mengalahkan
kekuasaan iblis ini. Coba kita baca di dalam Ibrani 2:14. Ibrani 2:14, demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Artinya manusia ini terdiri dari darah dan daging. maka ia juga Dia menjadi di sini adalah firman Allah atau anak Allah yang nanti menjadi manusia, namanya Yesus. sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sehingga firman Allah ini menjadi manusia total seperti kita. Terus, Supaya oleh kematiannya mengapa dia jadi manusia? Supaya bisa mati. Supaya oleh kematiannya. Sebab kalau dia berwujud Allah yang tidak bisa mati, mana Allah bisa mati? Maka dia menjadi manusia, menjadi wujud manusia dalam keadaan manusia sebagai manusia. Nah, dia mati. Dan apa tujuannya mati? Oleh kematiannya? Oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Dia, Yaitu iblis. iblis Yang berkuasa atas maut. berarti kalau gitu iblis itu, ya kalau iblis dikatakan berkuasa atas maut, iblis itu rajanya alam maut. Sehingga secara kategori setiap orang yang mati, rohnya itu dikuasai oleh iblis. Yesus mati. Loh, kalau gitu apa Yesus ada dalam kuasa iblis? Enggak, karena buktinya hari ketiga dia bangkit. Keluar dari kuburan itu. Berarti iblis tidak dapat mencengkeram Yesus dalam alamnya. Iblis tidak punya kuasa atas Yesus, berarti Yesus mengalahkan kuasa iblis ini dengan bukti kematian. Jadi kalau begitu, keturunannya akan meremukkan kepalamu, artinya si Yesus ini akan mengalahkan iblis. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Yohanes 3:8 kita baca. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Supaya ia membinasakan perbuatan iblis melalui kematiannya lalu bangkit. Nah, jadi di situ kita melihat kembali, jadi kalau bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu, artinya Yesus waktu datang nanti akan mengalahkan kuasa iblis. Terus pasal 3:15 Kejadian 3:15. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Sudah. antara keturunanmu dan keturunannya. Sudah. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, Sudah. dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, iblis akan meremukkan tumit si anak perempuan ini. Ini adalah simbol bahwa kakinya nanti akan dirusak melalui paku, menunjukkan penyalipan. Jadi dalam ayat yang sangat singkat ini dijelaskan tentang permusuhan orang Farisi, dijelaskan tentang lahirnya dari perawan, dijelaskan tentang perawan Maria itu sendiri, dijelaskan tentang kemenangan Yesus atas iblis, dijelaskan tentang penyalipan. Oleh karena itu di zaman purba para bapak gereja menyebut ayat 1 ini sebagai proto-evangelion, yang artinya Injil yang pertama. Jadi Injil ini bukan baru muncul sudah Yesus, sebelum ada siapa-siapa baru Adam sudah diberitakan. Makanya dikatakan dalam Roma pasal 1 ayat yang ketiga, ayat 2 dan 3. Roma pasal 1 ayat 2 dan 3. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi. dengan perantaraan nabi-nabi. Berarti sebelum Kristus datang janjinya sudah ada. Teruskan. Dalam kitab-kitab suci Iya. tentang anaknya Tentang anaknya itu Injil itu. Tentang anak Allah yang adalah firman Allah. Makanya jauh hari ketika Adam jatuh sudah dinubuatkan dia akan datang. Jelas ini ya. Dan dari sinilah akhirnya yang kita pelajari minggu Sabtu lalu, janji tentang keturunan kepada
Melalui siapa? Keturunannya melalui siapa nanti? Yang akan muncul itu. Ternyata di dalam Kejadian 3:9 ketika Nuh setelah keluar dari hukuman banjir atas alam itu, dia dijanjikan oleh Allah ada 3 anaknya. Yang mengenai Allah itu dirujukkannya kepada Sem. Terpujilah Allah Sem. Berarti dari Sem inilah nanti, kan anaknya Nuh ada 3, Sem, Ham, Yafet. Sem inilah keturunan orang-orang Timur Tengah, Arab, Yahudi, Syria, Babylon, itu semua berasal dari Sem ini. Ham itulah keturunan yang kulit coklat dan kulit gelap serta kulit hitam. Itulah berasal dari Ham. Yafet itu keturunan Nuh, kulit terang, entah putih, entah kuning. Orang Indonesia di mana campuran dari 3 itu? Karena kita ada di dalam DNA kita ini ada orang Arabnya, ada orang Cinanya, ada orang apanya, macam-macam. Jadi orang Indonesia campuran dari macam-macam itu. Ya kan? Namanya kita ngaku itu bineka tunggal ika itu kan. Nah, dari Sem inilah nama Allah akan dipuji, berarti hal-hal yang mengenai ketuhanan munculnya dari Sem. Dan itulah sebab dari Sem inilah akhirnya bangsa-bangsa keturunan Sem ini disebut bangsa Semit. Bangsa Sem itu termasuk bangsa Arab, termasuk bangsa Yahudi. Dan ternyata agama besar munculnya dari 2 kelompok ini. Dari Yahudi keluarnya agama Yahudi dan agama Kristen. Dari Arab keluar agama Islam. Dan itu sudah dijanjikan. Jadi kalau gitu Mesias itu nanti munculnya akan melalui bangsa Semit ini, keturunan perempuan. Makanya setelah ini makin mengkerucut kepada Abraham. Abraham janji ada keturunan nanti, lalu kepada Ishak dan Ismail. Ismail dimintakan oleh Abraham kepada Allah supaya namanya, keturunannya melalui Ismail Allah mengatakan enggak, janjiku kepada Ishak. Dan akhirnya melalui Ishak inilah, keturunan Ishak inilah semua bangsa di bumi akan diberkati, dan ternyata dijelaskan dalam Galatia 3:16 itulah Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu sudah dijanjikan dari dulu gitu loh. Nanti ada nubuat kepada Yesaya, melalui Yesaya, nubuat melalui Mika, melalui macam-macam yang menunjukkan kedatangan Yesus ini. Dari lahirnya, penyalibannya, kebangkitannya, kesengsaraannya, semua sudah didapatkan. Nah, inilah yang kita pelajari Sabtu lalu. Nah, sekarang firman Allah dalam Alkitab itu bukan hanya suara atau buku. Firman Allah itu disebut firman yang hidup. Kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, Yang ada sejak mula, jadi sejak kekal maksudnya. Yang telah kami dengar, Ya, karena sudah jadi manusia. Yang telah kami lihat, Karena jadi manusia. mata kami, yang telah kami saksikan dan Ya. yang telah kami raba dengan tangan kami, dengan firman hidup, itulah yang kami Firman hidup, itulah yang kami beritakan, kata Yohanes. Jadi firman-Nya Allah dalam Alkitab itu bukan wujud suara atau wujud kitab atau wujud tulisan. Tetapi firman-Nya Allah itu hidup, jadi memiliki realita konkret. Karena dia memiliki realita konkret dan punya hidup, maka dia dapat menampakkan diri. Dan penampakan diri Allah di seluruh perjanjian lama sebenarnya adalah penampakan diri firman ini. Nah, ini yang kita pelajari sekarang.
Firman yang akhirnya menjadi manusia namanya Yesus itu sudah berkali-kali menampakkan diri di perjanjian lama. Makanya Yesus mengatakan bahwa Abraham pernah melihat dia. Padahal Abraham itu jaraknya 2000 tahun dari masanya Yesus. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayatnya 56 sampai 58. Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Berarti Abraham telah melihat harinya Yesus. Nah, nanti kita lihat. Berarti Abraham pernah bertemu Yesus sebelum dia jadi manusia. Kenapa? Pada waktu dia bicara ini umurnya baru 33, antara 30-33 tahun. Dan Abraham pada waktu dia bicara ini sudah mati 2000 tahun yang lalu. Coba kalau orang datang di sini ngaku-ngaku bahwa dia itu temannya salah satu raja di zaman purba, kita bisa percaya nggak? Tukang bakso datang, saya datang dari Jawa Timur loh. Dulu Prabu Hayam Wuruk itu teman saya main kelereng. Kita percaya nggak kalau ada orang gitu? Reaksi kita gimana? Orang gila. Betul kan? Ngaku-ngaku temannya main kelereng Raja Hayam Wuruk itu kan orang gila. Yang kedua berbohong. Atau tiga, dia berbicara benar. Hanya tiga itu kemungkinannya. Dia gila, dia bohong, atau berkata benar. Dan inilah reaksi yang sama yang ditunjukkan orang Yahudi ketika mengetahui Yesus yang umur 33 tahun itu mengaku pernah bertemu dengan Abraham. Ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau melihat Abraham. Ya, umurmu itu belum sampai 50 tahun, baru 33 tahun kan? Ya. Dan engkau telah melihat Abraham yang sudah mati 2000 tahun itu. Bohong kali. Bohong kali kamu ini. Tapi orang bohong tidak mungkin mengajarkan apa yang dia katakan dia, apa yang tidak katakan tidak, lebih daripada itu dari sejak dalam Matius. Tidak mungkin orang pembohong mengajarkan begitu, berarti Yesus tidak berbohong. Yang kedua, orang gila kali dia. Mana ada orang gila bisa membangkitkan orang mati? Ada? Bohong tidak, gila tidak. Berarti Yesus mengaku bahwa memang dia pernah ada. Bukan berwujud manusia. Sebelum dia lahir, jadi anaknya Maria. Jadi kalau begitu, ada kemungkinan memang Abraham pernah bertemu dia. Apalagi dia mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, Ini Yesus berdoa sebagai manusia kepada Allah Bapanya. permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, Yesus sebelum jadi manusia pernah memiliki kemuliaan. Di mana? Di hadirat Allah. Kapan? Sebelum dunia ada. Berarti kalau gitu Yesus pernah ada sebelum dunia ada. Kalau dunia belum ada, manusia sudah ada belum? Belum. Belum. Kira-kira dia berwujud manusia tidak waktu itu? Bukan. Ya tidak, manusia tidak ada. Gimana dia berwujud manusia? Dia pernah ada sebelum lahir dari Maria, bukan berwujud manusia. Dalam keadaan inilah, sebelum dunia dijadikan dia sudah ada, inilah dia bisa bertemu dengan Abraham. Juga Musa dikatakan pernah mengenal Kristus. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Ayat 24. Ibrani Pasal 24 ayat 24 ayat sampai 26 ya. Ibrani 11. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap penghinaan karena Kristus Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Gimana secara fisik Kristus belum lahir? 1200 tahun sebelum Kristus lahir, Musa dikatakan merasa penghinaan karena Kristus. Berarti kalau gitu, Kristus pernah dikenal Musa, bukan dalam wujudnya sebagai anak Maryam, bukan dalam wujudnya sebagai manusia. Berarti Kristus pernah menampakkan diri kepada para nabi. Nah, mengapa begitu? Pertama, untuk menunjukkan inilah wahyu khusus itu. Wahyu itu penyataan diri Allah. Allah Bapa tidak pernah dilihat manusia. Dia menyatakan dirinya melalui firman-Nya ini. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Terus? tetapi anak tunggal Allah yang Anak tunggal Allah itulah firman Allah yang satu-satunya, yang nanti ketika jadi manusia namanya Yesus Kristus. yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang menyatakan Bapa itu siapa? Anak. Anak tunggal Allah. Jadi setiap kali ada penyataan Allah di seluruh perjanjian lama, itu bukan Allah Bapa yang nampak. Karena tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, itulah yang menyatakannya. Jadi setiap penampakan di seluruh Alkitab, penampakan Allah terutama perjanjian lama, sebelum firman jadi manusia, itu adalah penampakan firman ini dalam keadaannya yang non manusia. Itulah sebabnya penampakan ini disebut sebagai teofani atau penampakan ilahi dalam bahasa Yunani-nya. Theo itu artinya Allah, fania itu artinya penampakan, atau Kristofani, penampakan Kristus. Jadi Allah memang tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi Dia menampakkan diri melalui firman-Nya. Nah, mari kita lihat sekarang. Jadi sudah kita tentukan kalau begitu yang menampakkan diri di seluruh Alkitab dalam perjanjian lama itu adalah Kristus sebelum Dia jadi manusia. Maka penampakannya itu dapat dibagi dalam tiga bentuk. Penampakan seperti manusia, penampakan dalam sosok yang disebut Malak Yahweh atau malaikat Tuhan, dan penampakan dalam wujud sosok mulia yang surgawi. Ini adalah tiga jenis penampakan Kristus, firman Allah, sebelum Dia lahir jadi manusia melalui Bunda Maria. Penampakan yang pertama, seperti manusia. Kita baca dari Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan ke dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman. Itu kan manusia jalan-jalan kakinya, ya kan? Tapi dikatakan itu Tuhan Allah. Inilah penampakan seperti manusia yang pertama. Dan jelas itu bukan Allah Bapa, karena Allah Bapa tak bisa dilihat atau didengar oleh manusia. Tentulah ini sang firman. Tentulah ini anak Allah yang tunggal. Kita baca juga di dalam Kejadian pasal 16 ayat 7 sampai ayat 13. lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Nah, malaikat Tuhan dengan Tuhannya huruf besar semua. Tuhan dengan huruf besar semua dalam perjanjian lama itu menunjuk nama Yahweh. Namanya Allah dalam perjanjian lama. Jadi kalau menggunakan bahasa Ibrani, malaikat Tuhan itu sebutannya adalah Malak Yahweh. Nah, Malak Yahweh ini menjumpai Hagar. Pada waktu Hagar diusir oleh Sarah, nyonyanya.
yang dia jadi madunya kan dikawini oleh suami diusir. Di tengah perjalanan Malak Yahweh ini menampakkan diri pada Hagar. Teruskan. Ayat 7 tadi. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ayat 8, katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Terus. Ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat 10, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Stop. Aku akan membuat sangat banyak keturunan. Kalau bisa membuat keturunan berarti apa? Bisa menciptakan manusia. Padahal yang bisa menciptakan manusia itu siapa? Allah. Lalu ini Malak Yahweh yang mengatakan. Ya kan? Berarti Malak Yahweh ini mengaku dirinya punya kuasa sama seperti Allah. Karena dia bisa menciptakan manusia. Malak Yahweh ini mempunyai keberadaan yang satu dalam kuasa dengan Allah sendiri. Teruskan. Ayat 10, Kejadian 16. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Terus? Ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Ismail itu dari bahasa Ibrani, Isma artinya mendengar, El itu Elohim. Elohim yang mendengar, atau Allah yang mendengar. Ismail artinya Allah yang mendengar. Terus? Sebab Tuhan telah mendengar tentang ini. Kenapa dia tidak mengatakan aku telah mendengar? Di atas dia menyamakan dirinya dengan Allah. Iya. Karena dapat Mencipta. Di bawah dia membedakan Tuhan. dari Allah. Ya. Ini hanya dapat mengerti kalau kita percaya pada doktrin Tritunggal. Di mana doktrin Tritunggal itu sudah ada dari awal. Coba kita baca Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1:26, berfirman Allah, baiklah kita. Bukan aku, kita. Ya kan? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Para bapak gereja sejak zaman dulu mengerti ini sebagai Tritunggal. Ayat Tritunggal itu apa? Kejadian 1 ayat 1-3. Kejadian 1 ayat 1, Allah mencipta langit dan bumi serta isinya. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, siapa yang menciptakan? Allah. Terus? Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang. Siapa di situ? Roh Allah. Ada Allah, ada roh Allah. Terus? Berfirmanlah Allah. Berarti Allah menciptakan melalui apa? Firman. Berarti ada 3 yang hadir di situ. Allah, roh Allah, Firman Allah. Pada waktu dunia diciptakan. Itulah Tritunggal itu. Allah, rohnya, dan firman-Nya. Dan itulah sebabnya dia mengatakan kita. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa pun diulang oleh Allah itu. Kejadian 3:22. 3:22, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari Tritunggal. Dalam arti salah satu dari diriku. Dalam arti menjadi menandinginya. Menjadi sama dengan Allah. Kenapa? Manusia sekarang dalam menentukan baik dan buruk bukan bergantung pada ilmu ilahi, tapi pada dirinya sendiri. Jadi menjadi independen tanpa Allah, jadi menyamakan dirinya dengan Allah, dan itulah yang dijanjikan iblis pada waktu dia mau
menipu manusia. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan memang jadi demikian. Jadi independen, jadi Allah, tapi Allah yang palsu. Maka dikatakan manusia menjadi salah satu dari kita. Salah satu dari Tritunggal. Berarti Allah menyebut dirinya sebagai kita. Menunjuk itu adalah Tritunggal. Di dalam 1 ayat 26 kita juga. Di dalam Kejadian pasal 11 kita jumpai kata kita ini juga. Ya. Kita baca di dalam Kejadian 11 ayatnya yang ke 4, tolong bacakan. Kejadian 11:4 juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Bukan. Itu kan manusia yang ngomong. Cobalah kita baca dari ayat yang ke-7. 7 ya. Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun. Mulai kita bacalah dari 5 deh supaya tahu konteksnya. Kejadian 11 ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara. Turun naik itu kan seperti tubuh, punya tubuh. Padahal tidak punya tubuh. Inilah penampakan dari firman. Ya, bisa turun naik, bisa jalan-jalan gitu loh. Kalau Bapak nggak begitu, inilah penampakan dari firman. Ya toh? Terus lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7, baiklah kita turun. Nah, kita lagi. Jadi kita melihat dalam perjanjian pun indikasi tentang adanya Tritunggal itu sudah terlihat meskipun tidak sejelas dijelaskan dalam perjanjian baru. Kita baru mengenal tentang Tritunggal itu secara utuh dan secara jelas di dalam perjanjian baru. Tapi dalam perjanjian lama indikasi itu sudah ada. Kata kita memunculnya Allah, firman-Nya dan Roh-Nya, ya, dan juga di dalam peristiwa penampakan Malak Yahweh kepada Hagar. Malak Yahweh di satu sisi menyamakan dirinya dengan Allah, dan dalam teologi Tritunggal Sang Sabda memang satu dengan Allah. Firman itu satu dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, bersifat Allah dalam hal ini. Tapi di sisi lain yang lain dia mengatakan di dalam Kejadian 3 tadi ayat berapa itu? Kejadian 16, maaf. Dalam Kejadian 16 itu 3:16 ayat Kejadian 13 ayat yang ke-16 ayat 13 ayat bukan 16. Berapa tadi? Kejadian pasal yang ke-16 ayatnya yang ke Hagar Ismail. Ya, kita baca kok itu udah. Penampakan malaikat tadi. Ya, ayatnya yang ke 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Di satu sisi aku akan membuat keturunan yang sangat banyak, berarti menunjukkan kesamaan dalam kuasa dengan Allah. Tapi di lain pihak dia mengatakan Tuhan telah mendengar. Dia tidak mengatakan aku telah mendengar. Di satu sisi dia menyamakan dengan Tuhan karena dapat mencipta. Di sisi lain dia membedakan dari itu Tuhan, sebab dia tidak mengatakan aku telah mendengar, tapi Tuhan telah mendengar. Nah, dari kacamata Tritunggal kita dapat melihat Sang Sabda itu satu dengan Bapa, Ya. Sang Putra itu satu dengan Bapa, tapi Sang Putra bukan Sang Bapa. Ya kan? Malak Yahweh itu sama kuasanya dengan Yahweh, tapi di satu sisi Malak Yahweh itu juga bukan Yahweh, artinya bukan Bapa. Ya seperti saya lah, kata-kata saya itu sama dengan saya. Kalau saudara mendengar kata-kata saya, tahunya saya gitu kan.
Saudara-saudara bisa menilai siapa saya melalui kata-kata saya. Kata-kata saya identik dengan saya. Betul? Ya. Tapi di sisi lain, kata-kata saya bukan saya. Sebab kata-kata saya itu hanya suara dengan intonasi tertentu, dengan gaya bahasa tertentu yang mengandung makna, tidak ada rupanya, tapi nempel sama saya. Sebab sedangkan saya adalah orang pakai jubah hitam, pakai kalung salib, pakai topi, duduk di kursi. Jelas? Jadi kata-kata saya bukan saya ini. Tapi kata-kata saya, ya saya, dalam arti dia mengekspresikan diri saya. Demikianlah firman-Nya Allah itu satu dengan Allah, tapi beda dengan Allah. Jelas? Sama dalam hakikatnya dengan Allah, yaitu firman itu adalah Allah. Tapi beda dalam wujudnya, tanda kutip saya beri wujud ini hanya untuk memudahkan saja. Dengan Allah itu sendiri. Kata-katanya satu dengan saya, mengekspresikan saya, tapi wujudnya beda. Wujudnya suara, wujud yang lain adalah orang yang duduk. Ngerti maksudnya? Maka itulah sebabnya Malak Yahweh menyatakan sama dengan Bapa Allah, tapi di satu lain, di pihak lain, dia tidak sama dengan Yahweh. Dalam apa? Ini adalah dalam bahasa teologi, satu hakikat, tapi lain wujud konkretnya. Wujud konkret tadi, wujud konkretnya satu suara, satu tubuh, itu wujud konkretnya. Lain kan? Tapi hakikatnya yang sama. Omongan saya ya nggak beda dengan saya, betul? Contoh lain, saya beri contoh lain. Saya udah kenal Bu Feni di sini. Saya pulang, Alkitab tertinggal. Saya pulang dengan jalan kering. Kebetulan yang terima Ibu Rini. Ini ada, ya sebentar. Ada telepon. Saya tanya, siapa kak? Sahabat guru ini pasti bukan suara. Padahal yang didengar suara. Apa jawaban guru ini? Abu Daniel. Berarti suara saya adalah saya. Betul? Berarti firman-Nya Allah adalah Allah. Makanya dikatakan ini Yohanes 1 ayat 1, firman Allah adalah Allah. Kata-kata saya adalah saya. Realita konkretnya beda, wujudnya suara ini tapi, dan wujud orangnya adalah berjubah pakai hitam. Allah juga tidak. Itulah Tritunggal. Bapa itulah sumbernya firman-Nya atau anaknya. Dan firman inilah yang menyatakan Bapa. Jelas ya? Oleh karena itu, karena firman ini menyatakan Bapa dan hakikatnya sama dengan Bapa secara ilahi, maka ayat 13 dari pasal 16 mengatakan Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy. Padahal yang ngomong di atas itu siapa? Malak Yahweh. Malaikat Yahweh. Tetapi ayat 13 mengatakan siapa yang ngomong? Tuhan. Tuhan sendiri, Yahweh sendiri. Jelas ini? Berarti malaikat Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Firman adalah Allah. Itu dalam bahasanya perjanjian baru. Jelas ya? Oleh karena itu dia disebut sebagai siapa? Engkaulah El Roy. El itu artinya Elohim. Roy itu artinya melihat. Bahasa Ibrani. El Roy artinya Allah yang melihat. Gitu loh. Jelas ini ya? Jadi kalau begitu yang menampakkan diri kepada Hagar di sini bukan Allah Bapa dan menampakkan diri. Yang menampakkan diri adalah malaikat Yahweh yang tak lain dan tak bukan adalah putra Allah atau firman. Jelas? Jelas belum? Nah, juga kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22.
Ayo 18 dulu deh. Keburu 14. 13 kalau 18. 14 ayat 18 sampai 20. Nah, ini penampakan bukan wujud malaikat Yahweh. Penampakan berwujud manusia. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Ayat 19. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Stop. Dalam kisah ini ada enggak kisah tentang siapa ayahnya Melkisedek? Tidak. Ada enggak kisah siapa ibunya? Tidak. Ada kisah lahirnya? Tidak. Ada kisah matinya? Tidak. Berarti kalau gitu, Melkisedek dalam cerita muncul sudah imam. Dari zaman dulu sampai nanti anak kita yang ratusan tahun ke depan, kalau dunia belum kiamat, Melkisedek itu selalu muncul sudah imam. Tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa silsilah, tanpa lahir, tanpa mati. Ini lambang kekekalan. Apa? Kekekalan. Dan kedua dikatakan dia adalah imam. Padahal kalau imam dalam perjanjian lama itu Bawa korban. bawa korban. Korbannya apa? Kambing domba. Kambing domba ini yang dibawa apa dia? Roti anggur. Roti anggur. Mengingatkan siapa itu? Yang roti anggur itu mengingatkan siapa? Yesus. Jadi yang menampakkan diri sebagai Melkisedek ini adalah firman sebelum jadi manusia. Dan ketika nanti dia datang, ini adalah Tuhan menjadi imam. Padahal kalau dalam perjanjian lama, imam itu harus ketentuannya harus dari keturunan siapa? Keturunan Harun. Kalau dia dari keturunan dia nanti Yesus kan bukan dari keturunan Harun. Yehuda. Keturunan Yehuda, keturunan Daud. Jadi kalau dia harus jadi imam, sementara keimaman Harun perjanjian lama masih ada, tidak mungkin dia jadi imam. Makanya Mazmur 110 ayat 4 menubuatkan Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, berarti nanti akan ada imam bukan menurut Harun, tetapi menurut Melkisedek. Gimana ya? Yang menjadi imam bukan karena keturunan, menjadi imam karena kekekalan, karena hidup yang kekal. Nah, kita baca di dalam Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7, kita baca demikian. Ayatnya 1 deh. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek adalah Raja Salem, kata kitab perjanjian tadi. Terus Salem maksudnya Yerusalem. Nah, terus Dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. ya, Melki itu raja. Bahasa Yunaninya Melek, bahasa Arabnya Malik. Maka ada orang namanya Abdul Malik, artinya hambanya sang raja, gitu loh, ya. Jadi kalau bahasa Ibrani, Ebed Melek, gitu kan. Abdul Malik itu menjadi Ebed Melek kalau bahasa Ibrani. Artinya raja. Nah, ini dia sebut Melkisedek. Melki itu raja, Sedek itu dari kata sedekah. Sedekah itu orang benar.
Melkisedek adalah raja yang benar. Artinya itu. Nah, Kristus kan raja yang benar. Ya kan? Terus Dan juga Raja Salem, ya, yaitu Raja Damai Sejahtera. Kristus kan yang bawa damai sejahtera. Maka itu adalah merupakan simbol dari Kristus sendiri. Terus Ayat 3, ia tidak berbapa, iya, karena tidak ada catatan di mana bapaknya dalam cerita tadi. Terus tidak beribu, begitu juga ibunya. tidak Ada bersilsilah, silsilahnya. harinya tidak berawal, Kapan dilahirkan tidak ada ceritanya. dan hidupnya tidak berkesudahan. Nah, itu kapan dia mati tidak ada ceritanya. Dan karena ia dijadikan sama dengan Nah, anak Allah, maka dengan demikian dia dijadikan sama dengan anak Allah itu sendiri. Berarti kalau itu Melkisedek itu siapa? Penampakan anak Allah sebelum dia jadi manusia. Terus Dia tetap ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. iya, kenapa? Nggak pernah ada ceritanya kapan diangkat, kapan pensiun. Muncul-muncul ya imam saja gitu kan. Kalau kita buka kitabnya ya muncul ya imam gitu. Nggak ada ceritanya atau umur sekian Melkisedek pensiun jadi imam, nggak ada kan? Nggak ada cerita mau umur sekian Melkisedek diangkat jadi imam kan, nggak ada. Maka dia adalah imam Selama-lamanya. selama-lamanya. Terus Ayat 4, camkanlah langsung aja kita baca langsung saja di sini. 11 ayat 11. karena itu, andai kata oleh imamat Lewi Maksudnya imamatnya perjanjian lama. telah tercapai persempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, Nah, kalau memang keimaman itu keimaman perjanjian lama itu yang sempurna, mengapa ada nubuat, ada imam lain? Bukan menurut Harun, tapi menurut Melkisedek gitu loh. Berarti kalau gitu keimaman perjanjian lama itu tidak sempurna, karena akan digenapi dengan keimaman yang lain yang menurut peraturan Melkisedek. Coba baca lagi ayat 11 ini. Ibrani 7 ayat 11, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Nah, kenapa kalau yang imamatnya perjanjian lama itu yang sempurna? Kenapa ada nubuat tentang imamat dari cara lain, yaitu Melkisedek? Berarti perjanjian lama itu imamatnya tidak sempurna, perlu disempurnakan dalam imamat yang baru, yaitu imamat Melkisedek. Sehingga ayat 12, Sebab jika kalau imamat berubah, dari Harun ke Melkisedek, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. dari hukumnya Musa kepada hukum kasih karunia. Makanya kalau ngaku orang Kristen yang imamnya itu bukan Harun, lalu memaksa-maksa orang harus mengikuti ajaran perjanjian lama, kamu keliru, kamu mundur ke belakang. Sebab kalau imamnya berubah, hukum Tauratnya juga berubah. Berarti kita tidak harus mengikuti, tidak boleh makan ini, makan itu, ini dan itu, bukan. Dan tidak lagi harus korban ini, korban itu, enggak. Korbannya sudah terjadi di dalam diri Yesus Kristus waktu dia disalibkan. Makanya orang Kristen tidak diharuskan setiap kali berdosa beli kambing disembelih, beli sapi disembelih, tergantung kekayaannya, untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu korban-korbannya sudah digenapi oleh Yesus waktu dimati di atas salib. Makanya Yesus mengenai matinya itu dia mengatakan kematiannya adalah untuk korban penebusan dosa. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Gimana dia memberikan nyawanya? Dengan disalib. Kalau gitu penyalibannya itu bukan suatu kecelakaan. Memang dia rela menyerahkan dirinya demi menebus manusia.
Kenapa banyak orang, tidak semua orang? Karena tidak semua orang itu yang mau percaya. Hanya orang yang percaya saja itu yang menikmati penebusan itu. Maka dikatakan untuk banyak orang, meskipun tujuan Allah itu untuk menyelamatkan semua manusia. Allah tidak pilih kasih. 1 Timotius 2:4. Tolong bacakan. 1 Timotius 2:4. 2:4. Yang menghendaki. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, Allah yang menghendaki semua orang diselamatkan, tetapi tidak semuanya mau menerima. Maka dikatakan tebusan banyak orang, hanya orang yang mau menerima. Kita baca juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan Karena bertobat. ia mengendai supaya jangan ada yang binasa. Berarti Allah tidak mengendai kebinasaan manusia. Allah tidak menentukan seorang masuk surga, seorang masuk neraka hanya berdasarkan kedaulatannya saja. Tidak. Karena Allah mengingini semua manusia jangan sampai binasa, semua manusia diselamatkan. Nah, itulah kasih karunia itu. Karena imamnya berubah dari Imam Harun menjadi Imam Melkisedek, yaitu Yesus Kristus, maka aturannya juga berubah. Aturannya bukan aturan Taurat lagi. Aturannya aturan kasih karunia di dalam Injil. Jelas ini ya? Jadi kalau tanya kenapa orang Kristen tidak menonjolkan ini? Hehehe, kami bukan di Taurat lagi, gitu loh. Bilang. Imam kami sudah berubah. Imam kami bukan Harun, tapi Melkisedek. Dan menurut Ibrani 7:12, di mana imamat berubah, hukum Taurat juga berubah. Ingatin ya, pegang kata-kata ini supaya tidak dibingungkan orang. Karena banyak orang nggak ngerti ayat ini, akhirnya mau memaksa-maksa orang harus mengikuti Taurat lagi, ini dan itu. Ini mundur ke belakang lagi. Ayat 13 dari Ibrani 7. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mezbah. Iya toh? Jadi dimaksud dari Melkisedek ini dari suku lain, bukan suku Lewi. Ayat 11, ayat yang ke 15 atau 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Nah, kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus berasal dari sebagai manusia, berasal dari suku Yehuda. Terus Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. nah, jadi kalau gitu, biarpun Yesus adalah suku Yehuda, tetapi karena keimamannya bukan mengikuti keimamannya Taurat, harus mengikuti keturunan Harun, tetapi keimaman mengikuti Melkisedek, maka dia berhak untuk menjadi imam. Tidak terikat ketentuan imamat Harun. Sebab dia menjadi imam bukan karena ketentuan Harun. Teruskan. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Terima kasih, saya jelaskan ini. Jadi kalau imamatnya Harun itu, keimamannya diatur oleh hukum Taurat. Imam Melkisedek tidak. Melkisedek berdasarkan berkekal, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, tidak ada silsilahnya, ya toh, tidak ada lahirnya, tidak ada matinya, tidak ada kapan cerita, kapan ditabiskan, kapan berhenti, tidak ada. Muncul-muncul sudah gitu. Jadi imamnya imam yang kekal, tanpa tabisan, tanpa pensiun. Jadi keimamannya adalah keimaman berdasarkan hidup kekal. Yesus pun pada waktu dia disalibkan, dia memfungsikan dirinya sebagai korban yang disembelih.
Dalam perjanjian lama ada 3 jenis kurban. Pertama, kurban pada hari raya pendamaian yang tertulis pada Imamat 16. Kedua, kurban pada hari raya Paskah yang tertulis dalam Keluaran pasal 11 sampai 13. Ketiga, kurban harian yang ada 5 jumlahnya, tertulis dalam Imamat pasal 1 sampai 7. Yesus mengenami semua kurban ini. Karena dia datang menjadi korban bagi orang banyak. Dan salah satunya disebutkan bahwa pada waktu dia mati, dia menjadi anak domba Paskah yang disembelih. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Kristus Yesus. Makanya Yesus disembelih, disalib pada hari Jumat sore hari, yang pada saat itu orang Yahudi sedang menyembelih anak domba Paskah. Dan esok harinya mereka merayakan Paskah dengan makan anak domba itu. Jadi pada waktu Yesus disalibkan, Yesus menjadi korban. Nah, bedanya apa? Korbannya Yesus yang menggenapi seluruh korban dalam perjanjian lama dengan korban perjanjian lama itu sendiri. Bedanya gini. Kalau korban perjanjian lama setelah binatang itu disembelih, ditaruh pada mezbah bakaran, sehingga tubuh binatang ini hangus jadi abu, lalu dibuang. Makanya kalau orang Israel berbuat dosa, harus menyembelih domba kambing lagi, dibakar lagi, hangus lagi, dibuang lagi, begitu seterusnya. Yesus menjadi korban, dengan salib itu menjadi mezbahnya, pembunuhan itu menjadi penyembelihannya, tubuhnya adalah korbannya itu sendiri. Kesakitannya, kepanasan, penyiksaan, itulah api yang membakarnya. Dia menjadi korban itu. Matilah dia. Dibakar enggak dia? Enggak. Hangus enggak tubuhnya? Enggak. Malah bangkit lagi pada hari ketiga. Sehingga korbannya Yesus berbeda dengan perjanjian lama, hangus dan musnah. Korbannya Yesus menjadi korban yang kekal. Karena tubuh yang sama yang menjadi korban tadi sekarang bangkit dan hidup lagi dan terus hidup. Itulah sebabnya kita punya keberanian datang kepada Allah, karena korbannya selalu ada di sana. Sebab apa? Korban itu telah dibawa naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Pak. Jadi ketika Allah melihat kita melalui Kristus, kita dianggap telah tidak bersalah lagi, sebab korban telah disembelih bagi kita. Jelas ini? Nah, dalam perjanjian lama, yang melakukan korban adalah imam. Ya. Terutama dalam hari raya pendamaian, Imamat 16. Dan setelah imam ini menyembelih korban, dialah yang membawa hasil korban itu ke dalam ruangan Maha Kudus, di mana dari waktu ke waktu Allah menampakkan diri dari antara 2 kerubim yang ada di atas tabut perjanjian. Berarti imam itu yang membawa hasil korban kehadiran Allah sendiri. Yesus sesudah mati jadi korban, apa yang dilakukan dengan tubuhnya? Dibawa naik ke surga, dipersembahkan di hadapan Allah. Berarti dia berfungsi sebagai apa?
imam. Jadi dalam Yesus kurbannya dan imamnya jadi satu, ya dia tubuhnya. Karena Yesus sudah mati, tidak mati lagi, kurbannya jadi kekal, imamnya jadi kekal juga. Jadi Yesus jadi imam bukan karena peraturan manusia, peraturan hukum Taurat, tetapi karena hidup yang tak dapat binasa, yaitu hidup kebangkitan. Jelas? Berarti Melkisedek itu memang penampakan Kristus sebelum dia menjadi inkarnasi melalui Bunda Maria. Kita orang Kristen percaya inkarnasi, tapi bukan reinkarnasi. Jangan keliru ya. Kalau reinkarnasi itu artinya orang lahir, mati, menitis kembali kepada bayi lain. Kita tidak percaya. Itu ajaran agama Hindu dan ajaran agama Buddha dan Konghucu dalam arti tertentu, ya. Tetapi bukan ajaran Kristen. Kita percaya inkarnasi. Inkarnasi dari kata incarnatio. Itu bahasa Latin. Akhirnya menjadi bahasa Belanda inkarnasi, ya. Dan diucapkan secara bahasa Indonesia menjadi inkarnasi. Nah, inkarnasi itu jadi berasal dari kata karnos. Karnos itu daging. Di sekolah dulu binatang pemakan daging disebut apa? Karnivora. Karnivora, karnos ini. Inkarnasi artinya menjadi daging. Firman itu menjadi daging. Itulah sebutannya kita percaya pada inkarnasi. Firman yang menjadi daging, bukan reinkarnasi. Artinya tumimbal lahir, menitis pada tubuh berikutnya. Itu bukan keyakinan kita. Baik ya, jelas ya. Jadi kalau begitu kita melihat Yesus memang sudah menampakkan diri sebelum dia berinkarnasi. Kadang-kadang dalam wujud malaikat Tuhan, Malak Yahweh, kadang-kadang berwujud manusia, dalam hal ini berwujud seperti Melkisedek, dan kadang-kadang memang berwujud manusia betulan, kelihatan seperti manusia. Itulah yang kita lihat di dalam Kejadian 18. Kejadian pasal 18. Kita baca. Tolong bacakan. Ya. Mulai ayat 1 dan 2. Ya. Allah mengulang menjanjikan seorang Kejadian anak. 18 ayat 1 Ya. dan 2. Perikop yang betul. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nah, jadi siapa yang melakukan diri? Malaikat. Yahweh. Ya. Bukan malaikat, Yahweh. Tuhan ya. Tuhan ya. Jadi yang menamakan diri ini adalah Tuhan. Terus Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. jadi ketika Tuhan menampakkan diri, yang nampak 3 orang. 3 orang. Sehingga dalam ikonografi gereja ortodoks, karena Tritunggal tidak bisa digambar, digunakan kisah 3 malaikat itu, 3 orang yang menampakkan diri. Ya kan? Ada 3 malaikat itu. Ini gambaran dari Tritunggal, karena Tritunggal itu tidak bisa digambar. Dan ini gambarnya. Nah, ini gambaran Tritunggal itu. Ini berasal dari, Nggak kelihatan. ini gambar dari, ya, Kianul bisa? Enggak ya? Deketin Nah, sini. ya, kelihatan nggak? Ya. Ke bawah. Inilah gambar dari, karena Tritunggal tidak bisa digambar, maka digunakan simbol dari penampakan 3 malaikat ini. Yang sebelah kanan ini dengan warna yang kurang jelas, ya, warna yang samar-samar, itu gambaran Allah Bapa, karena Allah Bapa tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang tengah itu gambaran Kristus yang keluarnya dari Bapa, maka kelihatan wajahnya memandang kepada yang kanan. Ya, kelihatan wajahnya memandang yang kanan karena dia keluarnya dari Bapa dan berorientasinya kepada Bapa.
Jelas? Dan warna bajunya biru itu warna ilahi, merah itu warna tanah. Dia ilahi dan manusia. Yang terakhir, ini gambaran Roh Kudus. Warna jubahnya apa? Biru hijau. Warna ilahi, hijau warna kehidupan. Karena kalau pohon itu hidup, warnanya hijau. Jadi Roh Kudus adalah pemberi hidup. Itu pun keluarnya dari Allah. Makanya matanya menghadap pada Allah. Inilah yang disebut realita konkret dalam Tritunggal. Makanya ada bulatannya satu ini, menunjukkan ini di dalam satu Allah. Jadi Tritunggal itu bukan jumlahnya Allah. Tritunggal berbicara mengenai apa yang ada di dalam satu Allah ini. Ternyata Allah Sang Bapa itulah sumbernya dari firman-Nya dan dari Roh-Nya. Nah, mengapa wajahnya kelihatan seperti perempuan, tapi laki-laki? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak memiliki kelamin. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Mengapa kelihatannya seperti orang muda? Karena di dalam Allah tidak ada ketuaan, selalu kekal. Di dalam Allah hanya ada kekekalan yang bersifat sekarang. Jadi ikon ini adalah teologi dari dalam warna. Ya, makanya kalau orang membuat ikon, disebutnya dalam gereja Ortodoks bukan melukis, tapi menulis. Kenapa? Kalau kita tahu kuncinya, kita bisa baca terus. Gambarnya ada bacanya, ada ceritanya gitu. Dan ceritanya adalah cerita teologis. Oleh karena itu bukan gambar sembarangan. Orang tidak bisa gambar ikon seenaknya. Ada pakemnya. Pakem yang ditentukan oleh gereja. Ini. Sebab ini bukan gambaran biasa, tetapi teologi dalam warna. Jelas ya? Nah, mari kita lanjutkan. Meskipun sebenarnya kalau mengikuti kisah dalam kitab sucinya itu sendiri, ini bukan gambaran Tritunggal, hanya diambil ayat 2 saja. Tuhan menampakkan diri lalu ada 3 orang gitu loh yang diambil. Tapi kalau kita lihat seluruhnya, mari kita lihat di sana. Ternyata yang 2 itu bukan Allah. Hanya yang satu dari tiga penampakan ini, yang satu adalah Allah. Coba kita baca kembali Kejadian pasal yang ke-18. Ya. Kita baca ayatnya yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Dan dikatakan dan firman-Nya, bukan dan firman mereka. Menunjukkan yang ngomong hanya satu orang dari 3 orang itu. Ya toh? Dan ayat yang ke-13 mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. berarti salah satu orang itu ternyata Tuhan sendiri yang menampakkan diri sebagai manusia. Terus ayat yang ke-16, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Jadi yang berjalan ke Sodom ini orang-orang. Nah, kita bandingkan siapa orang-orang ini, pasal 19 ayat 1. Pasal 19, Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Nah, kedua malaikat itu tiba di Sodom. Berarti kalau Itu itu, yang 2 adalah malaikat, yang 1 adalah Tuhan, Malak Yahweh itu sendiri, hanya sekarang wujudnya wujud manusia. Terus kita baca lagi ayat yang ke-22 dari pasal 18 ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Berapa orang? 2 orang. Terus? Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Berarti yang 1 adalah Tuhan. Jadi yang menampakkan diri sebagai 3 orang ini, yang 1 adalah Tuhan, yang 2 adalah malaikat.
Jelas ini ya? Makanya kalau baca kitab suci udah kita baca, kalau kita baca gitu aja, udah kita renungkan, kita udah tahu isinya. Kayak cerita sekolah minggu aja gitu. Tapi kita harus melihat hati-hati kata per katanya, ada maknanya, ya. Jadi kalau begitu benar apa yang dikatakan Yesus, Abraham telah melihat hariku. Dibuktikan di sini. Ya kan? Karena Kristus menampakkan diri pada Abraham bukan bernama Yesus, belum bernama Yesus. Masih dalam keadaannya firman yang hidup yang menampakkan diri dalam macam-macam wujud. Dalam hal ini berwujud manusia. Jelas ya? Nah, bagaimana terus kita baca juga di dalam ayat yang pasal yang ke-19. Ayatnya yang ke coba kita baca ayatnya 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan, belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Coba baca yang bahasa Inggris ada nggak? Bahasa Inggris yang kurang King James Version. Jelas. Ayat 24. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah. Jadi the Lord Yahweh menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom. Yang mana ini? Yang tadi ngomong sama Abraham itu loh. Terus Upon Gomorrah, brimstone and fire from the Lord out of heaven. tapi yang menurunkan ini the Lord out of heaven. Tuhan yang dari surga. Yang menurunkan yang ngomong sama Abraham tadi. Yang tapi itu berasal dari Tuhan yang di surga. Inilah Allah Bapa. Dan yang menampakkan diri pada Abraham itu adalah Allah Yahweh. firman Sang Putra. Bahasa Inggrisnya jelas. Nggak jelas bahasa Indonesia. Bahasa Inggris jelas itu. Baca lagi Pak Roy. Berasal dari Tuhan dari langit. Ya. Ya kayak langit biasa gitu aja. Jadi nggak kelihatan bahwa yang dimaksud. Coba baca lagi. Ayat 20. Kejadian 19 ayat 24. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Brimstone and fire, hujan belerang dan api dari Tuhan yang di surga. From Lord out of heaven. Jelas ini ya? Jadi kita melihat Kristus lagi menampakkan diri di sana. Kita baca lagi. Di dalam Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28. Ayatnya yang ke 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu memalingkan diri di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Jadi di sini Yakub mimpi melihat Tuhan. Di mana di ayat yang ke 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jadi dia mimpi itu di mana? Betel. Di Betel. Bukan Betel, Betel. Betel. Bet itu rumah, El itu Elohim. Betel. Betel, rumahnya Elohim, rumah Allah. Baik Allah ya. Coba kita baca Kejadian pasal 31 ayat 11. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku. Siapa yang berfirman pada Yakub? Malaikat Allah. Malaikat Allah. Kita baca langsung ayat yang 13. Akulah Allah yang di Betel. Nah, ternyata ada malaikat tertentu. Bukan malaikat biasa yang mengidentikan dirinya dengan Allah. Inilah malak ya.
orang Yahudi karena tidak percaya pada perjanjian baru. Mereka mengatakan malaikat ini adalah kembarannya Yahweh. Nah, kalau Allah punya kembaran berarti Allah bukan satu lagi. Tapi kita percaya ini bukan kembarannya, itu firman-Nya Yahweh. Karena firman itu hidup, bisa menampakkan diri dalam wujud gitu loh. Kalau kata saya bisa menampakkan diri apa? Wujudnya apa? Paling suara, paling tulisan, paling rekam. Karena firman saya tidak hidup, maka nggak bisa menampakkan diri. Firman-Nya Allah itu punya kehidupan, diberi kehidupan oleh Bapa. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 5:26. Atau bukan diberi karena kekal itu, tetapi ya memang karena dia menyatu dengan Bapa, dia sharing dengan hidupnya Bapa. Kita baca Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. jadi anak sebagaimana Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, karena dia hidup, maka dia dapat menyatakan diri. Wujud malaikat, Yahweh, wujud Melkisedek, wujud laki-laki yang melihat Abraham, gitu kan? Dan wujud manusia yang bergelut dengan Yakub juga. Kejadian 32. Kejadian 32 ayatnya 22 sampai 24. Malah ya 2 sampai 28 lah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan 11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Terus Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. berarti Yakub tahu orang ini siapa. Pak dia minta berkat. Terus Bertanya orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumur melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. artinya gini loh, selama hidupnya Yakub itu bergumul untuk mendapatkan hak dengan Esau. Hak keseluruhan Esau diberi dengan kacang merah, ya toh? Lalu dengan Laban, mertuanya. Tadinya dia mau kawin dengan Rahel. Rahel, ditipu dengan Lea. lalu dia bergumul dengan mertuanya si Laban ini melalui apa? Melalui dombanya itu ya. Yang satu dia mengatakan kalau dombanya bercoreng-coreng itu milik saya, karena dia menjadi pengembala domba. Kalau dombanya yang putih milik kamu. Lalu dia berbuat sesuatu dengan entah alat dari pohon-pohonan apa, sehingga ketika setiap domba lahir warnanya bercoreng-coreng, akhirnya dombanya lebih banyak. Dia bergumul dengan manusia. Dia tidak rela menyerah pada nasib, meskipun kadang-kadang caranya tidak benar. Maka dikatakan pergumulannya dengan Allah ini untuk menjadi simbol mengingatkan si Yakub apa yang telah dilakukan selama ini. Engkau bergumul dengan Allah dan dengan manusia, sehingga Allah menampakkan diri sebagai manusia. Dan engkau menang, dia dapatkan yang dia inginkan, ya kan? Merebut hak keseluruhan dari Yakub, merebut istrinya, dua-duanya malah dapat 4 gitu kan? Dan akhirnya dapat kekayaan banyak, dan akhirnya dia lari, Laban ditinggalkan gitu kan? Dan Laban mau mengejar dia dan tidak bisa. Jadi dia memang bergumul dengan Allah dan manusia, dan Allah ingin mengingatkan Yakub akan hal ini, dan Allah ingin mengubah Yakub. Makanya kakinya terpelecok, jalannya sudah bukan lurus seperti tadinya. Dia jalan yang diberikan oleh Allah dengan
berbincang, namanya pun diubah. Jadi dari Yakub artinya penipu, menjadi Israel, pangerannya Allah. Israel, pangeran Allah. Jadi pertemuan dengan mama ini adalah dengan manusia berkulit itu adalah pertemuannya dengan Allah. Makanya dalam ayat yang 29, Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub Terus? menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah di berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolak. Berhadapan muka karena dia bergumul, berbulan. Dan kata Peniel itu dari kata panim. Panim itu wajah. El itu Elohim. Wajahnya Elohim. Berhadapan muka dengan Elohim. Sampai bergulat gitu. Jadi Allahnya Alkitab itu bukan Allah abstrak ya. Entah ada di sana enggak, dia menyatakan diri pada manusia. Melalui firman-nya dalam macam-macam wujud. Wujud Melkisedek, wujud yang berbulat dengan Daud, wujud malaikat, wujud malak Yahweh. Ya. Dan ini juga yang menampakkan diri kepada, dan akhirnya disimpulkan ketika Yakub sudah tua ya. Yakub sudah tua. Dia menyimpulkan begini. Kejadian 48. Kejadian pasal 48 ayatnya yang ke-15-16. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat. Nah, Allah itu sebagai malaikat yang telah melepaskan. Supaya menampakkan diri pada manusia. Berarti kalau itu Allahnya iman Kristen itu Allah yang bukan Allah yang abstrak, Allah yang konkret, yang dapat menampakkan diri pada manusia. Dan terakhir memang dalam penampakannya yang tetap, menetap dan tidak berubah-ubah ketika firman menjadi manusia. Ada yang keliru menanggapi orang Yahudi memanusiakan Allah. Nah, ini kayak manusia kan? Orang Kristen mengalahkan manusia. Bukan gitu cara melihatnya dari awal. Berarti Allah itu mempunyai pribadi yang dapat menampakkan diri. Dan terakhir wujud yang permanen adalah wujud manusia Yesus Kristus. Itu wujud puncaknya. Wujud dari penampakan dirinya yang paling puncak. Nah, kenapa sih kok dalam perjanjian lama ada penampakan-penampakan seperti ini? Untuk membuktikan pertama Allah itu pribadi. Bukan konsep filsafat yang abstrak. Dua, Allah itu menyertai manusia dalam arti yang sesungguhnya. Bahwa dia menyertai manusia, datang menyertai membimbing. Yang ketiga, untuk membuktikan bahwa suatu saat nanti dia akan betul-betul menjadi manusia. Sehingga para orang kudus sebelum kedatangan Kristus tidak kaget ketika Allah jadi manusia. Hanya orang yang tidak mengikuti wahyunya Allah kaget, kok Allah bisa jadi manusia, gitu kan? Tetapi kalau orang yang mengikuti wahyu dari awalnya, yang selalu disembah oleh para nabi, mulai dari Adam, Nuh, Abraham, Yakub, ya sosok yang sama ini. Makanya semua nabi itu dari kacamata Alkitab adalah Kristen sebelum Kristus. Kenapa? Yang dipercaya ya Kristus juga, gitu loh. Hanya Kristus yang belum jadi manusia, gitu loh. Kristus yang masih berwujud firman yang hidup. Jadi kalau mereka itu Kristen secara antisipasi, menghadap ke depan. Kita Kristen secara partisipasi karena kita menyatu melalui baptisan di dalam kematian dan penyaliban dan kebangkitan Yesus. Mereka Kristen secara antisipasi, menghadap ke depan.
Jadi kalau orang tanya lah, kalau itu para nabi itu bagaimana diselamatkan? Ya diselamatkan oleh Kristus, hanya Kristusnya belum berwujud manusia gitu. Iya. Dalam nubuat, dalam penglihatan gitu. Nah kita diselamatkan Kristus setelah jadi manusia. Jadi Kristus bukan baru ada ketika lahir dari Maria. Kristus sudah ada sejak kekal, karena Kristus adalah firman-Nya Allah. Jadi yang disembah para nabi ya Kristus ini dari awal. Yes. Jelas ini ya. Sejak zaman Adam berjalan-jalan di taman, ya, pada Abraham menampakkan diri dalam wujud Melkisedek, dalam wujud Malak Yahweh, dalam wujud manusia tadi, dan akhirnya disimpulkan oleh Yakub. Allah itu adalah sebagai malaikat. Dan itu berlanjut sampai zamannya Musa. Coba kita lihat. Keluaran pasal yang ketiga. Tolong bacakan. Ayat yang kedua sampai 6. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ya, dia menampakkan diri pada Musa. Siapa di sini? Malaikat Tuhan. Jelas ya? Terus Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah ia tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang. Nah, yang lihat siapa sekarang? Tuhan. Padahal menampakkan diri siapa tadi? Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan. Jadi ini bukan malaikat biasa. Makanya disebut sebagai, selamat sore Bu. Ini disebut sebagai Theophany, penampakan ilahi. Coba baca, ketika malaikat Tuhan ayat 4, kamu baca kan? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa. Iya. Teruskan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah Nah, tadi yang menampakkan diri di tengah-tengah semak duri siapa? Allah. Malaikat Tuhan. Sekarang siapa? Allah. Allah itu sendiri. Ya, Allah Ya. berseru. Jadi ini bukan malaikat biasa, bukan malaikat ciptaan. Ini adalah penampakan dari firman-Nya Allah yang nampak padamu manusia. Ya. Terus kita baca juga ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Siapa yang ngomong ini? Malak Yahweh tadi. Berarti dia yang mengatakan akulah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Berarti yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub adalah sosok yang sama, yang juga menampakkan pada diri pada Musa dalam bentuk Malak Yahweh, dalam bentuk malaikat Tuhan. Makanya kalau kitab Ibrani tadi mengatakan Musa pernah bertemu Kristus, ini ketemunya bukan dalam wujud Yesus anaknya Maria, bukan. Dia belum lahir dalam wujud itu, tapi dalam wujud firman yang hidup yang menampakkan diri sebagai malaikat Tuhan. Makanya Musa juga mengenal Kristus gitu. Meskipun Kristus anaknya Maria belum lahir sebagai manusia. Nah, kita mengatakan Abraham bertemu dengan dia, Musa bertemu dengan dia, dan yang disembah oleh mereka ya ini gitu. Makanya kita umat Kristen mengatakan para nabi itu adalah Kristen sebelum Kristus lahir, karena yang disembah adalah Kristus sebelum dia jadi manusia. Yang ditemui selama itu adalah Kristus sebelum jadi manusia. Jelas ya? Nah, masih banyak sebenarnya dalam kitab Keluaran banyak, tapi yang terakhir dalam bentuk yang lain. Jadi sekarang tahu ya, setiap penampakan dalam kitab suci Taurat, para nabi dan lain-lain itu adalah penampakan Kristus yang menampakkan diri. Allah tidak bisa dilihat total. Jadi penampakannya hanya melalui malaikat Jibril katanya gitu. Berarti tidak langsung. Kalau kita langsung dalam penampakan yang disebut Theophany. Ya. Nah, penampakan yang lain adalah penampakan di dalam wujud sosok agung yang menakutkan. Yesaya 6 ayat 1.
dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang Nah, tinggi. melihat ya. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta, terus Dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. terus Para serafim berdiri di sebelah serafim atasnya. itu malaikat yang menyala-nyala, dari kata saraf. Seraf itu menyala. Im itu bentuk jamak dari bahasa Ibrani seraf tadi. Serafim artinya para malaikat yang menyala-nyala. Menjaga pintu Eden itu. Iya, itu yang di Taman Eden itu. Terus para serafim, Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. terus Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. itulah yang kita nyanyikan setiap liturgi. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, itu nyanyinya para malaikat ini. Iya. Terus, Seluruh bumi penuh kemuliaannya. terus, Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. terus. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab Takutan lah melihat penglihatan kayak itu, biarpun Nabi pun ketakutan kalau melihat seperti itu. Ya. Dan Yohanes mengatakan bahwa yang dilihat Yesaya ini adalah Kristus sebelum jadi manusia. Coba kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 41. Ya. 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata. Nah, berarti Yesaya telah melihat Kristus itu. Jadi Yohanes mengatakan yang dilihat oleh Yesaya pada waktu dia melihat Tuhan menampakkan diri itu adalah Kristus sebelum dia jadi manusia. Demikian juga yang dilihat oleh Yeskiel. Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28. Alkitab itu penuh dengan penampakan-penampakan ilahi ya. Untuk menyatakan Allah yang di dalam Alkitab itu bukan Allah yang abstrak. Yeskiel. Yeskiel 1 ayat 26 sampai 28. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lasurit. Permata lasur itu permata yang sangat indah sekali. Terus Dan di atas yang menyerupai tahta itu ada kelihatan seperti rupa manusia. seperti ya, bukan betul-betul manusia ini. Jadi Allah nggak punya tubuh, tapi itu penampakan untuk menunjukkan kepada manusia realita Allah itu. Ya kan? Rupa yang seperti apa tadi? Manusia. Manusia. Terus Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas, aku lihat seperti suasa mengkilat terus dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. terus Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar, terus seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan. coba kalau melihat gitu, kita malam-malam lagi itu pingsan lah kita. Takut. Hah? Takut. Luar biasa ini penampakan Allah ini. Itulah terus. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilingi. Jadi ada sinar seperti pelangi itu. Indah sekali gitu loh. Indah tapi menakutkan gitu kan. Terus kan? Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan. Mari kita bandingkan Ibrani 1 ayat 3. Siapa ini? Gambar kemuliaan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud. Siapa yang dimaksud? Kristus. Kristus. Berarti ini Kristus belum jadi manusia menampakkan seperti itu. Jadi dari kacamata kau jelas Kristus itu bukan hanya sekedar nabi, dan masa nabi pernah ada sebelum lahir, ya kan? Masa nabi disembah para nabi yang lain? Tidak mungkin lah, ya kan? Jadi memang itu aja. Padahal ini kitab sucinya orang Yahudi loh, kitab perjanjian lama itu. Orang Yahudinya sendiri tidak percaya, kan aneh. Itu tertulis dalam kitab suci mereka. Oleh karena itu para murid Kristus mengatakan itu orang Yahudi tidak punya hak lagi atas kitab itu karena mereka tidak percaya bunyi kitab sucinya sendiri. Taurat itu miliknya Yahudi. Tapi kita rangkul karena itu menggenapi apa yang dikatakan Kristus.
Kristus. Gitulah. Kita baca Yohanes 5 ayat 44. Kata Kristus apa? 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Terus? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya Dia berbicara pada orang Yahudi yang menolak dia. Terus? Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Terus? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Ia telah menulis tentang aku. Siapa ini? Musa. Ada berapa kitab Musa? Ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kita ketemukan semua di dalam kitab Musa ini. Jelas ini ya? Jadi seluruh yang ada dalam kitab Taurat itu Kristus, hanya belum berwujud manusia gitu. Dan seluruh kitab nabi-nabi juga tentang Kristus. Makanya Kristus juga mengatakan di dalam Injil Lukas 24. Kita baca. Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita baca ayatnya di dalam ayat yang ke 26-27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Apa yang tertulis tentang dia dijelaskan oleh Kristus sudah bangkitnya dari mati pada para muridnya. Apa katanya? Dalam seluruh kitab suci itu tertulis tentang dia. Ya kan? Terus? Mulai dari kitab-kitab Musa. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Jadi lama Romo ya? Ya? Ini dialognya lama ini. Dalam seluruh kitab suci itu membicarakan tentang Kristus. Enggak, dia dialog sama di jalan Emmaus. Dalam berjalan iya lama lah. Terus kita baca dalam ayat 44. Ia berkata Ayat sampai 45. Lalu ia membuka pikiran. Benda ayat 44 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Di mana? Dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. dan kitab Zabur. Itu isinya tentang Yesus. Yang asli ya. Bukan hanya diomongkan kitab Zabur gitu. Yang betul loh di kitab bukunya ada di situ gitu ya. Nah, coba kita lihat bahwa dalam kitab Taurat itu di tengah-tengah mereka menerima hukum Taurat dari Allah, Musa dan orang Israel melihat sosok ini. Keluaran 24. Keluaran pasal 24. Ayatnya yang sebentar saya buka dari sini. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang kita baca ayatnya yang ke 10 sampai 11. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ya, kita tahu dialah Kristus. Kenapa? Tak seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuannya itulah yang menerangkannya. Berarti kalau gitu yang menyatakan Bapa itu adalah Kristus sendiri. Berarti di Kristus. Setiap penampakan itu adalah Kristus. Sebab Allah Bapa itu tidak pernah dilihat oleh orang. Dia menyatakan dirinya melalui sabdanya yang nanti namanya Kristus itu. Jelas ya? Terus waktu di Gunung Sinai apa yang terjadi?
Kita baca di dalam ayat yang ke Keluaran. Keluaran juga, pasal 34. Pasal yang ke-34 kita baca bentar, pasal 34 ayat 32. Kitab suci mengatakan demikian. Ayat 19, ayat 18, 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Tolong bacakan. Janganlah kau buat bagimu alat tuangan. Enggak, pasal 33 maaf. 33 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Oke. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Kok tidak menyerukan namaku di depanmu? Nama Tuhan. Karena ini adalah firman berbicara tentang Bapa. Terus? Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Terus? Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ayat yang keempat, ayat yang ke 34. pasal 30 ayat yang kelima, Pasal Keluaran. pasal 34. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Oh, tidak menyebutkan namanya dia. Berarti ini firman berbicara tentang Bapa. Apa? Terus? Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, banyak sabar, berlimpah kasih. Mengapa dua kali? Dia menyebut Bapa dan Roh Kudus. Terus? Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan orang, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Dan inilah yang Tuhan yang menamakan diri pada Musa di Gunung Sinai itu ya ini, gitu. Kristus sebelum jadi manusia. Jadi seluruh kitab Taurat itu yang nampak itu ya Kristus gitu. Jadi kalau gitu, ya memang mereka percaya Kristus, para nabi, karena itu yang dinubuatkan oleh mereka adalah Kristus. Sampai kelahiran dari perawan, sampai penyalipannya, semuanya dinubuatkan. Maka kalau orang mengatakan Kristus tidak disalib, loh nubuat itu kamu kemanakan? Gitu loh. Dalam nubuat itu dia memang dikatakan mau disalib, gitu kan? Dan Kristus sendiri menubuatkan bahwa dia akan mati disalib. Coba kita baca kembali ya dari kitab Mazmur, kita baca Zabur pasal 22 ayat 1. Mazmur 22 ayat 1. Pak dibilang, ayat 2 lah. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau Pasal 22 ayat 1. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan Itu aku? yang diucapkan Yesus waktu disalib kan?
Bukan berarti Allah meninggalkan dia. Dia sedang mengutip doa yang diambil dari kitab Mazmur. Ini kata-katanya Daud, bukan katanya Yesus. Iya, Tapi dikutip oleh dia. Mengapa dia mengutip ini? Waktu disalib itu, dia sedang mengatakan pada orang yang hadir, aku ini loh sedang menggenapi nubuat dalam kitab Zabur ini. Bagaimana kita tahu itu nubuat salib? Ayat 16, 17. Mulai 15 kan? seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas. Ya, karena digebukin kan sebelum disalib. Digebukin Romawi terus. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam Iya dadaku. dong. Gimana tidak sedih, dia tidak bersalah, digebukin kayak gitu orang-orang Israel. Terus? Kekuatanku kering seperti beling. Ya. Lidahku melekat pada langit-langit. Iya, dan haus kan. Waktu disalib kan dia bilang aku haus. Hausnya luar biasa. Loh ini loh, ribuan tahun sebelum dia lahir sudah dibuatkan kayak gitu. Ya. Terus? Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Terus? Sebab anjing-anjing mengurumuni Anjing-anjing itu orang-orang kafir maksudnya. Ya. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk Penjahat aku. ini adalah para pemimpin agama Yahudi yang menganiaya dia waktu itu. Anjing-anjing itu berbicara tentang orang Romawi, para penyembah berhala itu. Mereka menusuk tangan dan kaki. Mereka menusuk tangan dan kaki. Daud tidak pernah ditusuk tangan dan kakinya. Berarti paku itu loh. Ini yang ngomong bukan Yesus, ini ratusan tahun sebelum dia lahir. Sudah dinubuatkan gitu loh. Jelas ya? Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia memang akan disalib. Coba kita baca dalam, saya hanya mengulang saja kemarin. Dari Matius pasal 16. Ayat berapa Pak Roy? Ayat pemberitaan pertama ayat 21. Kalau bacakan. Perikopnya pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia mengatakan dia akan dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Pasal 17. 17 ayat Ayat 1. Ayat berapa? Matius 17 ayatnya yang ke-22. Mari berinya baca. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ayat pasal yang ke-20. Kita baca ayat yang ke-17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Disesah dan disalibkan. Dia sendiri meramalkan matinya. Ya, terus? Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ada hari ketiga ya dibangkitkan. Pasal 26. Kita baca. pasal 26 ayat pertama. Perikopnya pemberitaan keempat tentang penderitaan Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, ia berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya, disalibkan dengan jelas. Pertanyaan, nabi-nabi menubuatkan sejak Adam, Daud, Yesaya 53 lebih lengkap lagi nih Yesaya 53 itu. Ya. Terus Yesus sendiri meramalkan. Tiba-tiba 600 tahun kemudian ada orang datang yang tidak pernah kenal dia, tidak tahu bahasanya, bukan satu bangsa, mengatakan dia tidak disalibkan. Mana yang kita percaya? Orang yang ngomong sendiri tentang dirinya atau orang lain yang mengatakan tentang dia? Itu pertama. Yang kedua, yang ngomong ini taruhlah bukan Tuhan, nabi saja. Nabi itu tidak bisa bohong.
Nabi itu suci, tidak pernah berkata bohong. Lah si nabi ini mengatakan dia akan mati disalibkan. Kalau kita katakan yang dikatakan bohong, berarti kan masalah dengan ajaranmu. Nabi mau bisa bohong. Tapi kalau kita yakin si nabi yang berkata benar, berarti kamu harus percaya dia disalib. Sebab dia mengatakan dirinya akan disalib. Kiri kanan kamu ke masalah ini. Itu kan? Dan setelah diramal itu ternyata kejadiannya ya seperti itu. Dia dianiaya, dipukuli dengan besi yang ada di kayak ratuan, dipukulkan pada dipukulkan pada punggungnya sampai hancur luluh, dan akhirnya mati disalibkan. Loh kok gitu, ada tiga-tiganya orang mengatakan dia ada disalib itu. Padahal secara sejarah ada beberapa pakar sejarah non-Kristen yang anti-Kristen. Orang Romawi. Tacitus mengatakan dia disalibkan. Pliny yang lebih muda mengatakan dia disalibkan. Flavius Josephus mengatakan ini bukan orang Kristen semua. Taruhlah buang kitab ini. Baca sejarah. Sejarah mengatakan dia disalibkan. No. Kalau kita orang yang berpendidikan, ya kita harus kembali loh. Ternyata sejarah mengatakan begitu. Tiba-tiba ada orang mengatakan dia tidak disalibkan, terus gimana? Nabinya mengatakan begitu, nubuat mengatakan begitu. Kita harus pilih. Tidak bisa mengatakan, oh sama saya enggak, ini mengatakan tidak disalibkan, ini disalibkan. Harus pilih mana yang benar, yang secara rasional ada buktinya. Jelas ini ya. Jadi disitulah akhirnya Yesus ini menampakkan diri dari awal. Dan memang bukan dalam wujud manusia. Hanya menjelang dia menjadi manusia. Nabi terakhir dari perjanjian lama, Nabi Maliaki, mengatakan di dalam Maliaki 3 ayat 1. Lihat aku menyuruh utusanku. Itulah maksudnya Nabi Yohanes, Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya, yang ngomong ini Tuhan kan? Ya. Jadi yang disiapkan jalannya oleh Nabi Yohanes adalah Tuhan. Padahal yang disiapkan pada waktu sejarah itu Yesus. Betul kan? Terus? Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu. Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Dalam perutnya Maria. Siapa ini? Yaitu? Terus kan? Malaikat perjanjian. Malaikat perjanjian. Ternyata Tuhan itu malaikat perjanjian selama ini menampakkan diri itu. Makanya di dalam kitab yang terakhir dalam perjanjian lama ini dikatakan bahwa malaikat Tuhan yang adalah Tuhan akan masuk di baitnya, perutnya Maria itu. Dan itulah terjadi ketika Injil akhirnya ketika dia datang, makanya itu yang terakhir. Sesudah Maria melahirkan Yesus, Firman telah menjadi manusia. Sosok yang namanya malaikat Tuhan itu tidak pernah ada dalam sejarah. Kenapa? Karena sudah jadi manusia. Namanya Yesus. Maka sosok yang menampakkan diri dalam perjanjian lama yang namanya Malak Yahweh, yang apa itu udah nggak ada dalam perjanjian baru. Karena apa? Sekarang menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Jelas itu ya? Jadi kalau begitu Yesus Kristus itu bukan baru ada setelah ketika lahir dari Maria. Tidak. Yesus Kristus itu adalah firman-Nya Allah yang kekal, yang melaluinya Allah menciptakan dunia ini. Jadi menolak dia berarti menolak pencipta kita sendiri. Hati-hati itu loh ya. Sebab Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman. Dan firman itu yang sekarang menjadi manusia Yesus. Oleh karena itu dia disebut sebagai kalimatullah. Kalimatnya Allah. Firman-Nya Allah yang melaluinya Allah menciptakan dunia. Makanya kita harus hati-hati untuk memilih pilihan. Hati-hati jangan sampai salah sekarang. Sebab kalau salah sekarang kita menyesal nanti. Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Aduh, jangan sampai ke situ. Jangan sampai ke situ, Bu. Ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut.
Kita tidak ingin itu. Ya, kata orang lurus. Kata orang, jangan kata orang lah. Cari kebenaran yang nyata. Ya. Makanya Kristus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 19 ayat ini. Ini dia yang ngomong. Nah, makanya saya percaya dia. Saya tadinya menentang juga. Jadi saya percaya, saya renungkan, oh ternyata. Ya, saya kira itulah untuk malam ini. Jadi judulnya adalah bahwa wahyu ilahi itu secara khusus adalah firman Allah yang menjadi manusia nantinya, tapi sebelumnya sudah menampakkan diri dalam macam-macam wujud di seluruh kitab suci. Di seluruh kitab suci perjanjian lama. Namanya Teofani. Minggu depan kita akan belajar tentang penampakan Kristus dalam kitab Taurat dalam wujud simbolisme, tentang korban, tentang bait Allah, tentang apa itu semua adalah merujuk pada Kristus. Dan itu kita akan pelajari Selasa depan. Ya, terima kasih. Begitu saja yang dapat saya sampaikan sekarang.